Okay, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Hari ini Miss akan mereview mengenai pelajaran grammar kita. Nah, grammar yang akan Miss ajarkan itu sudah saya kasih video pembelajarannya hari Rabu kemarin. Jadi di sini Miss hanya akan mereview, mengulang, kemudian kita akan membahas exercise yang ada di dalamnya. Mengerti? Nah, sekarang siapkan supplementary workbook kalian dan pensil. Saya tunggu 1 menit. Oke, mari kita mulai. Nah, lihat ke screen yang Miss sharekan di sini, ke layar. Nampak? Jika nampak, angkat tangan. Oke, good. Abad nampak ya, bagus. Oke, nah di sini Oke, ini adalah unit 1. Unit 1 ke comparison of adjective. Di dalam unit 1 ini ada 2 topik. Yang satu ini comparison of adjectives. Nah, akan saya persingkat saja. Comparison of adjectives ada 3 bentuk. Yang pertama adalah positive degree. Positive degree overs no comparison. Artinya, di dalam positive degree, kita tidak membandingkan apapun. Artinya, benda A dengan benda B itu sama. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. For example, you can see, ball A is as big as ball B. Bola A dengan bola B itu sama besarnya. Then, another example, Mary is as smart as Anna. Mary dengan Anna itu sama pintarnya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Nah, dalam positive degree yang harus kalian gunakan adalah bentuk as blank s, penggunaan as titik-titik s. For example, you can see as big as smart as. Oke, lanjut. Yang kedua adalah comparative degree. Di dalam comparative degree, kamu akan membandingkan 2 hal yang tidak sama. Satu lebih dan yang satu kurang. You can see here, it is used to compare two unequal things. 2 hal yang tidak sama. The adjectives in this degree should be added er or more. Ingat, er atau more. Adjective di dalam comparative degree itu kita tambahkan er di belakang adjective atau tambahkan more di depan adjectives. Ingat, er atau more tidak bisa digunakan keduanya sekaligus. Kita harus pilih salah satu. Nah, penggunaan er atau more di sini aturannya, jika dia satu syllable, adjective memiliki satu suku kata, kita tambahkan er.
dua suku kata or two syllables, tapi yang diakhiri dengan ER, OW, and Y, maka kita tambahkan ER di belakang. For example, clever, cleverer, shallow, yang diakhiri dengan OW di belakang, shallower, angry, yang diakhiri dengan Y di belakang, angrier. Okay, now next, other two syllables, dua suku kata yang lain yang tidak diakhiri dengan ER, OW, atau Y, itu maka kita tambahkan more di depannya. For example, polite, more polite. Okay, next, three syllables and more, tiga suku kata atau lebih, maka kita melakukan penambahan more di depan. Now, look here. The word than is commonly used together with comparative adjectives. Penggunaan kata than itu harus biasanya mengikuti comparative adjectives. Okay, next. Superlative degree itu adalah tingkat yang ketiga, jenis yang ketiga, terakhir. It is used to show the greatest or the least degree among the objects. Superlative degree digunakan untuk menunjukkan satu hal yang paling di antara sekian banyak. Ingat, di antara sekian banyak. Jumlahnya bukan hanya dua, bisa dia itu lebih dari dua. The adjectives in this degree should be added est or most. Kata sifat di dalam degree ini itu biasanya kita tambahkan est di belakang atau most di depan. Sekali lagi ingat, est dengan most itu tidak bisa digunakan kedua-duanya. Dia harus salah satu. Aturan penggunaan est atau most juga sama, hampir sama dengan comparative. Oke, satu syllable tambahkan est, satu suku kata tambahkan est di belakang, dua suku kata er, ow yang diakhiri dengan er, ow, and y, kita tambahkan est juga. Kemudian dua suku kata yang lain, we add most di depan adjectives. Nah, tiga suku kata atau lebih, jelas kita menggunakan penambahan most di depan. Okay, now look. The word the always precedes the superlative form of adjectives. Kata the selalu mengawali bentuk superlatif dari kata sifat. Okay. Let's see. Here I want okay. Kita lihat langsung ke exercise 1. Exercise 1. Lihat bentuk exercise 1 dari di buku kalian, supplementary workbook. Kita buka. Oke, lihat di exercise 1. Fill in the following tables with the comparative and superlative adjectives. Isilah tabel berikut ini dengan bentuk comparative dan superlative. Now, look, let's see number 1. It is much, many, and much. Nah, bentuk comparative dari many and much itu adalah more. Oke. Bisa dijawab more. Bentuk superlatifnya adalah most. Mengapa demikian? Mengapa tidak mengikuti aturan? Nah, dengar. Ada beberapa kata sifat yang tidak mengikuti aturan-aturan yang saya sharekan di depannya. Dia seperti good, better, best, bad, worse,
worst. Many and much juga termasuk di dalamnya. Many, much become more dalam bentuk comparative form dan become most dalam bentuk superlative form. Okay, let's go on. Number 2. Heavy. The comparative form is heavy. Ada berapa suku kata? Heavy. There are 2. Kemudian dia diakhiri dengan y. So the comparative form, we have to add er, tambahkan er. But before that, please change y into I. So it is heavier. Okay. Then the superlative form, it is heaviest. Number 3. Thin. Thin ada berapa suku kata? 1. 1 suku kata thin. Karena dia 1 suku kata, kita tambahkan er. Begini. Ada yang kurang? Oh, ada yang kurang. Thin, lihat thin. T itu bentuk huruf konsonan. H juga bentuk konsonan. I itu bentuk huruf vokal. Dan N itu konsonan. Jika mendapatkan hal yang demikian, konsonan-konsonan vokal konsonan, maka kita harus mendabelkan konsonannya. Double the N plus ER. Untuk superlative form juga demikian. Thin, double the consonant plus EST. Let's see number 4. Shallow. Shallow ada berapa suku kata? Shallow ada 2 suku kata. Shallow. Kemudian, dia diakhiri dengan OW. Maka untuk bentuk comparative, kita menambahkan ER, become shallow. Were. Superlative form, shallowest. Tambahkan EST. Let's next. Little. Kata little mengalami perubahan yang tidak mengikuti aturan juga. Sama halnya dengan good, bad, many and much. Little juga demikian. Okay. Little, less untuk comparative-nya. Kemudian least untuk bentuk superlative. Tasty. Let's see tasty. Tasty, how many syllables? Tasty memiliki 2 suku kata. Tasty. Kemudian dia diakhiri dengan y. Change y into I. 2 suku kata yang diakhiri dengan y, kita menggunakan penambahan er. Pada comparative, becomes tastier. Dan superlative, tastiest. Tastiest. Okay, number 7, simple. Simple, 2 suku kata. Comparative-nya, it is simple. Okay, simpler. And then superlative, simplest. Next, young. Young hanya 1 suku kata. 1 suku kata, jelas menggunakan penambahan er pada comparative, become younger. Kemudian est pada superlative, youngest. Okay, next, stupid. Stupid 2 suku kata. Tapi 2 suku kata yang tidak diakhiri dengan er, o, w, and y.
maka kita melakukan penambahan more. Pada comparative, more stupid. Dan pada superlative, penambahan most. Most stupid. Okay, the last, pretty. Dua suku kata yang diakhiri dengan y. Comparative-nya sama. Penambahan er. It turns become prettier. Jangan lupa mengubah y menjadi I. Pada superlative, prettiest. Okay. Here is the exercise 2. Exercise 2. Fill in the blanks with the comparative or superlative adjectives of the words in the brackets. Caranya begini. Lihat nomor 1. My house is blank. Big in the brackets than yours. Nah, yang perlu kita perhatikan di awal adalah di dalam kalimat ini apakah ada kata than atau the. Jika dia ada than, maka dia comparative. Jika dia ada the, maka dia superlative. Nah, nomor 1, dia ada kata than di dalam kalimat. Maka dia adalah bentuk, kita menggunakan bentuk comparative. My house is, let's see, big. Big. How many syllable? Berapa suku kata? 1 suku kata. Jika dia 1 suku kata untuk comparative, tambahkan er. Kemudian ingat, big, bentuk big terdiri dari huruf konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan, maka doublekan konsonan G. Then you plus ER. Doublekan konsonan G, baru tambahkan ER. That's it. My house is bigger than yours. Now, number 2. This flower is blank, beautiful in the brackets than that one. Let's see. Apakah ada kata than atau the? There is the word than here. Ada kata than di dalam kalimat, maka kita menggunakan comparative. Then berarti kita menggunakan comparative. Now let's count the syllable. Kemudian kita hitung syllablesnya, suku kata dalam kata beautiful. Beautiful. Ada 3. 3 suku kata. Apa aturannya? Er or more? Of course it is more. So the answer is more beautiful. That's in number 3. This is the blank, interesting, in the brackets, book I have ever read. Now, look here. What do you find in the sentence? Do you find the or then? I see. There is the word the in the sentence. The in the sentence. Then it goes to superlative adjectives. The blank interesting. Let's count the syllable. Kita hitung syllablesnya, suku kata. Interesting. 3 syllables. So we use est or most. Of course, most. The answer is the most interesting. Jawabannya adalah most. Most interesting. Interesting. Okay, number 4. Non-smokers usually live
long in the brackets than smokers. Apakah kamu menemukan kata than atau the? Ada kata than di dalam kalimat, maka kita menggunakan bentuk comparative. Kemudian kita hitung syllables-nya. Long, how many syllables? It is only one. Oleh karena itu, kita melakukan penambahan er pada kata long. It becomes longer. Non-smokers usually live longer than smokers. Oke. Untuk seterusnya, coba kalian kerjakan sendiri di buku latihan. Karena waktu yang sangat sedikit, Miss akan lanjut ke pembahasan kedua, simple past tense. Okay. Simple past tense. It is used to talk about past action. Simple past tense digunakan untuk menceritakan mengenai kejadian di masa lampau. Ingat, di masa lampau artinya sudah berhenti. Sesuatu yang dimulai di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Tidak ada hubungannya dengan present time or even future. Tidak ada hubungannya dengan masa sekarang ataupun masa yang akan datang. Now, the verb form used in simple past tense is always verb to. Bentuk kata kerja yang digunakan dalam simple past tense harus selalu berbentuk verb to, bentuk kedua. Tidak bisa menggunakan bentuk pertama ataupun bentuk ketiga ataupun verb ing. Tidak boleh. Oke, yang kita gunakan adalah verb to. Now look here. Rumus untuk simple past tense pada positive, subject, verb to, object. Ada verb to. I went to school. Okay, now let's see. Untuk kalimat negatif, subject, did not. Verb 1, object. Mengapa di sini verb 1? Kalian lihat ini. The helping verb did is used in the negative forms and questions. Simple past tense, jika dia kamu gunakan dalam kalimat negatif ataupun kalimat tanya, maka kita perlu menggunakan sebuah kata kerja pembantu. Apa kata kerja pembantu untuk simple past tense? Itulah did. Nah, jika nampak did, itu berarti itu sudah pasti simple past tense. Tidak mungkin tense yang lain. Did. Nah, kemudian, jika ada did di dalam kalimat, verb to harus selalu diganti kembali ke dalam verb 1. You can see here, when there is did in the sentence, change the verb to into verb 1. Oleh karena itu, di dalam rumus, subject did not itu selalu diikuti dengan verb 1. Okay? Subject did not, verb 1, object. For example, I did not go to school. The questions start with did. Diawali dengan did, and then subject, followed by verb 1, diikuti dengan verb 1, kemudian object. For example, did I go to school? Okay. Okay, that's it for the explanation for simple past tense. Let's go back to your exercise 3. Lihat exercise 3 kalian. Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs in the brackets. Nah, isilah titik-titik di bawah ini dengan bentuk verb to dari kata kerja yang ada di dalam kurung. Semua kata kerja di dalam kurung ini adalah bentuk verb 1.
Tugas kalian adalah mengubahnya menjadi verb to. Oke. Let me remind you, saya ingatkan, di dalam PDF kemarin, ada saya kasih tabel irregular verbs. Nah, di situ bisa kalian lihat, cari jawabannya di sana. Oke, itu harus dibaca-baca untuk membantu kalian mengisi simple past tense. Let's see number 1. Last year, I blank spent in the brackets my holiday in Ireland. Change spend verb 1 into verb 2. What is the verb 2 for spend? It is spend. Okay, go to number 2. The food blank be in the brackets great. What is the verb 2 for be? What is actually be? Be is actually is, am, are. Then the verb 2 for is, am, are, it is was and were. Now look here, the food. The food be, that should be was. Let's see number 3. I blank travel in the brackets around by car with 2 friends, and we blank visit lots of interesting places. Now change travel into verb 2. That should be, hold on. Traveled plus ed, and then visit. The verb 2 of visit is visited. Okay, please try to do the rest numbers in your exercise book, in your supplementary book, karena waktu kita nggak cukup. Kemudian lihat exercise 4. Fill in the blanks with the simple past tense of the verbs in the brackets, then change the sentences into negative forms and questions. Istilah ke dalam bentuk simple past seperti yang di exercise 3. Kemudian di sini kamu harus mengubahnya menjadi bentuk negative form dan question. Saya akan buat yang nomor 3. Oke, satu saja. Ini kita akan bahas yang nomor 3. Watch, become, watch. Jadi, and then the negative form, we did not. Kalian buat sesuai dengan rumus yang diberikan. Watch the match last night. Then the questions. Did we watch the match last night? Don't forget question mark. That's it. Okay. Try to do number 1, 2, 4, and 5 in your supplementary workbook. Coba dikerjakan nomor 1, 2, 4, dan 5 di buku supplementary workbook kalian. Dan ingat, bagi yang belum mendapatkan buku, silakan dikerjakan di buku latihan, hanya jawabannya saja. Oke, soalnya sudah di-sharekan di PDF kemarin. Kalian lihat, coba dijawab. Oke. Nah, waktu yang tinggal sedikit. Waktunya tinggal ini.
Ya, Helena. Helena Leo. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Tak ada, Miss. Lebih keras suaranya? Tak ada, Miss. Oh, tak ada. Oke, oke. Good then. Nah, jika tak ada, Miss akhiri Zoom kita hari ini. Oke, kita akhiri Zoom kita hari ini. Sampai ketemu lagi untuk Zoom minggu depan. Oke, see you.